dengan Mas Maksi ngomongin sektoral tadi kan salah satunya katanya yang bisa, cukup Mhm, survive transportasi dan logistik nih. Kalau iya. consumer gimana nih yang sering jadi, sektor defensif kan katanya, tapi kok ternyata masih turun-turun aja disebut tuh katanya ICBP, UNVR, ini Mhm. apa sih penyebabnya dan gimana harus mengantisipasinya? Iya, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya itu sektor consumer goods sebetulnya memang salah satu sektor yang cukup kuat, daya tahan imunnya kuat gitu ya sih. Iya, Tapi kalau kita lihat juga sebetulnya di tengah situasi dan kondisi saat ini, consumer goods juga salah satu sektor yang cukup terkena dampaknya. Apalagi mhm, yang mesti kita perhatikan adalah daya belinya mengalami penurunan. Dan mhm, ketika daya belinya turun tadi pun juga kita sempat bahas tingkat produksinya juga pasti akan mengalami yang namanya penurunan. Tapi mhm, kalau kita lihat sebetulnya ICBP ini jauh lebih baik kalau kita mau bandingkan dengan Unilever. Kenapa? Karena mhm, kalau kita lihat kan sebetulnya ICBP ini salah satu saham yang dia punya sektor yang kuat gitu kan ya. mhm, Kalau kita bandingkan apakah dengan Uni dia tidak kuat, Uni juga kuat. Cuman yang juga mesti kita perhatikan secara jangka pendek hingga jangka panjang itu secara sahamnya memang sudah downtrend. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Apakah iya, bisa survive nanti apa Uni untuk mengalami kenaikan? Bisa aja. Tapi selama sentimen PPKM ini masih ada, kami melihat Unilever akan kesulitan untuk bisa bangkit kembali dalam waktu yang mhm, singkat. Nah, mhm, alih-alih kita lihat Unilever, mungkin kita bisa lihat ICBP sebagai pilihan. Tapi mhm. kalau ada saham lain yang lebih menarik, kenapa tidak eksis? Kan begitu. Nah, apa tuh saham yang lebih Hmm. menarik kalau di sektor consumer, Mas Maksi? Karena ini juga sering ditanyain, kok consumer-nya yang kayak tadi Tetap ICBP, dipancing UNVR ini. kayaknya udah nggak nafsu lagi gitu. Kita Eh, nyari yang mana lagi sebetulnya sektor consumer yang masih menarik? ICBP kami pikir sampai dengan hari ini secara harga itu masih sangat menarik begitu Mhm, eksis. Jadi kami melihat ICBP ini salah satu saham yang bisa kita pertahankan gitu ya, tapi ingat iya, pertahankannya dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu yang panjang, kan begitu. Nah, satu hal yang pasti memang kita bicara consumer goods ini agak-agak susah, tapi dari antara sekian saham, kami masih menaruh hati sebetulnya sama ICBP Exis, begitu. oke, oke, Kalau yang lain gimana? Apakah masih ada yang bisa diasah gitu ya? heeh. Indofood sebetulnya masih cukup oke, tapi kalau sudah memilih ICBP kenapa kita harus ngambil Indofood? Pilih salah satu boleh, Oke. itu aja sih, eksis. Oke. Nah ngomongin, saham consumer, tadi kan ada beberapa, big caps juga dari consumer atau blue chips di Mhm. luar sektor consumer yang sekarang juga lagi pada turun gitu ya. Katanya ada yang bilang, "Ya ini time to buy karena lagi pada turun." Tapi begitu dicoba beli ternyata turun lagi, jadi kayak nangkep pisau jatuh tuh. Eee, Kayak gimana sih sebenarnya strateginya nih untuk, berburu saham blue chips ini? strategi melihat saham blue chip sebetulnya nangkepnya pakai apa dulu, kan gitu eksis. Kalau nangkepnya pakai tangan kosong ya tentu saja Heeh, terluka, kan begitu eksis. Tentu yang heeh, namanya kita nangkep pisau, kita mesti lihat juga gitu kan ya, sudut mana yang bisa kita tangkap. Nah, kalau dalam hal kita bicara saham, kita ada LQ45 yang which is sebetulnya salah satu saham-saham pilihan. Kalau kita mau memilih saham dari LQ45, yang salah satu kita mesti perhatikan adalah pasti mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya, kita selalu melihat dari fundamental perusahaannya dulu eksis. Kan, mhm, eee, percuma gitu ya masuk LQ45 tapi ternyata fundamentalnya nggak bagus. Begitu mhm. ternyata masuk, ternyata memble, kan begitu, nanti malah sakit hati lagi, kan begitu Heeh, ya. heeh. Nah, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya saya yakin dari 45 saham yang ada di LQ45 ini, masih sangat banyak saham-saham yang bisa kita lihat. Katakan kalau kita bicara banking gitu ya, eksis Heeh. di sana ada BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, itu masih saham-saham yang kami melihat secara jangka menengah hingga panjang gitu ya, finansial ini masih akan cukup kuat
untuk bisa lewatin masa-masa sulit seperti sekarang ini. Nah, Oke. ada lagi, kalau kita lihat di sini ada Telkom gitu ya, Mhm. Tower, ada Tebik gitu ya, salah satu Mhm. saham favorit gitu, yang bergerak di bidang teknologi. Iya. Telco ini juga salah satu yang bisa kita lihat, apalagi tahun ini kan tahunnya saham teknologi gitu ya. Mhm. Jadi kami berpikir bahwa dari LQ45 masih banyak saham-saham yang bagus. Kalau kita lihat Jasa Marga juga sudah mulai menggeliat, ini sepertinya gitu ya, sudah mulai dalam posisi yang cukup baik dalam Iya. 1 minggu terakhir. Nah, Oke. tentu, Akses mau cut? Tadi sudah dibahas oleh Mas Maksi ya, bocoran-bocoran sahamnya udah ada banyak banget dari banking, kemudian telco, transportasi dan logistik. Mas Maksi, mungkin sedikit aja terakhir karena keterbatasan waktu nih, sayang banget kita masih banyak Waktu. sebenarnya yang mau ditanyain. Iya. IHSG sendiri Hmm, sampai akhir tahun ini, di tahun 2021 gitu ya, dengan kondisi yang masih mhm. ketidakpastian ini, masih cukup percaya diri nggak sih untuk mencapai target atau mungkin ada revisi-revisi? Baik, memang Aksis dari awal kami salah satu yang optimis tapi tetap realistis. Kami dari Mmm. awal tahun melihat angka 6480 itu nggak pernah kami ubah karena kami melihat satu ketidakpastian masih tinggi, tapi bukan Mmm. berarti tidak ada harapan. Tentu sejauh ini kami melihat bahwa lebih dari 6480 akan menjadi bonus buat kami Eksis, kan begitu. Mhm. Nah, sampai dengan hal ini harapannya sebetulnya apa sih? Harapannya adalah bahwa pengendalian PPKM level 4 ini kami harapkan jangan hanya terjadi di Jakarta aja, tapi Oke. tentu dibutuhkan perhatian yang lebih khususnya di daerah selain Jakarta. Karena Mhm. kalau kawan-kawan banyak info bahwa di luar Jakarta itu ternyata nggak sesepi yang dibayangkan, kan begitu. Iya, Jadi iya. kalau misalkan nanti Jakartanya udah hijau gitu ya, tiba-tiba dibuka level 3, level 2, nanti dari luar masuk lagi, merah lah, itu lagi Jakartanya, kan gitu, indeksnya ikutan Mhm. merah lagi Eksis. Mhm. Jadi Mhm. cukup kuat, kami melihat cukup kuat selama jangan diuji di bawah 6.000. Itu aja Oke. Eksis, dan level Oke. yang paling bawah yang bisa apa namanya, yang bisa kita anggap fair itu Iya. di 5925, jangan Oke. lebih dari itu.